Bapak boleh tanya juga? Gimana? Maksudnya Kenapa? gini Pak, untuk RA ini apakah kami dikasih kerangka atau bagaimana? Soalnya itu dia, itu yang membingungkan kalian itu. Karena saya lihat dari muka-muka kalian itu cantik, tapi dalam pikiran kalian yang saya baca itu bingung gitu. Saya udah belajar berapa hari ini, kok nggak ada penjelasan RA ya? Gitu. Karena penjelasan RA itu di belakang. Nah, itulah sebenarnya kalau misalnya ada WI itu yang di depan, itu di awal-awal itu harus menyampaikan itu, biar kalian tenang sampai pembelajaran pembuatan RA. Karena di pikiran kalian sebelum masuk laksana itu pasti di pikirannya, gimana ya RA-nya ya? Gimana RA-nya? Bukan bagaimana pelajarannya ya? Apa sih isi pelajaran? Bukan RA-nya gimana ya nuliskannya gitu. Jadi kalau itu nggak dituntaskan kalian dari awal, ya mungkin ya bingung terus sampai nanti course nanti gitu. Apalagi nanti course-nya itu kan online. Bimbingannya tuh online semua. Nah itu biasanya itu saya di awal itu udah nyampaikan ini. Sekarang kelompok saya, satu pun belum ada ngubungin saya, padahal kelompok sudah dibagi. Gitu. Bingung juga. Jadi sampai sekarang kelompok saya belum tahu siapa yang di Skadal. Padahal saya mau menyampaikan itu nggak ada kesempatan. Kan nggak ada masuk di kelompok ini. Tadi bayangan saya menyampaikan itu ada di sini, tapi nggak ada. Paksa nanti saya menyampaikan itu pada saat coach. Tinggal 1 hari, coach langsung itu. Ya kan? Kan besok hari Jumat ya? Jumat coach langsung seminarnya seminggu lagi kan? Wah, itu dia. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Gampang itu nanti mereka. Sekarang pun saya mau menyiapkan kalian, hari ini bisa selesai RA-nya. Mungkin nggak? Semoga. Hah? Mungkin nggak menyelesaikan RA 1 hari ini? Nggak bisa lah, Pak. Kenapa nggak bisa? Kalau belum dikasih kerangka. Nah, itu dia. Kalau saya kasih kerangka, selesai nggak hari ini? Insya Allah. Nah, oke. Saya coba ya. Ini cara cepat aja. Ya, Pak. Isinya apa? Bab 1, pendahuluan. Oke. Bab 2 apa? Gambaran umum organisasi. Oke. Bab 3. Hah? Kami catat ke ini, Pak. Sabar ya. Mau dicatat, mau enggak, terserah deh. Mau diingat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bab 3 itu apa? Nilai dasar dan peran apa? SN, nilai dasar dan peran serta apa? Peran dan kedudukan SN. SN. Nah, sekarang ini kan saya ngajar peran dan kedudukan SN kan? Iya. Iya nggak? Iya kan, berarti ya, Pak. bab 3 itu nilai dasar dan peran kedudukan ASN. Bab 4 apa? Rancangan aktualisasi. Bab 5 apa? Penutup. Penutup itu kalau di rancangan itu tidak ada kesimpulan dan saran. Tutup aja lah tulisan itu berupa apa, kalimat apa, dan tambahkan di sana nanti kegiatan-kegiatan yang kalian siapkan. Selanjutnya apa? Daftar pustaka. Terus apa? Biodata. Kalau mau kalian buat biodata. Tapi biasanya kelompok saya itu saya siapkan suruh buat biodata. Karena biar tahu siapa, asalnya dari mana, namanya siapa, alumni mana. Ini semua ada yang UT enggak? Ada beberapa yang UT atau semua dari universitas? Ada yang UT? Pak. Ada UT berapa orang? Pak. 1, 2. Saya, Pak. 3. Saya, Pak. 4. Nah, berarti 4. Berarti 6 dari universitas gitu ya. Dari S1. Apa? Dari apa? Dari iyalah, bukan UT ya. Oke. Nah, jadi kebiasaan ini saya mohon maaf ya, kelemahannya bukan kelemahan ya. Keterbiasaan. Biasanya UT itu kan tidak pernah membuat skripsi ya. Tidak membuat skripsi ya. Ya, dan jarang membuat tulisan. Karena jarang pertemuan juga kan. Nah, itu berapa kawan-kawan yang UT itu memang perlu saya lebih apa ya? Saya harusnya lebih apa? Lebih concern untuk yang UT ini karena mereka bagaimana membuatkan mood mereka untuk menulis. Kadang-kadang buka laptop aja nggak ada yang bisa. Mudah-mudahan ini yang sekarang kawan-kawan semua yang kelompok ini bisa semua buka laptop. Paling tidak bisa ngetik lah, gitu ya.
Karena ada bimbingan saya itu pas mau laksar 3 bulan, sebelum laksar 3 bulan dia kursus apa dulu, kursus komputer dulu, biar bisa nanti membuat. Tapi itulah motivasinya. Jadi udah kursus dia 3 bulan, sebelum laksar dia kursus, karena dia bayangan dia pasti bekerja ngetik itu dengan laptop. Tapi ya begitu semangatnya dia sehingga bisa menyelesaikan RA-nya yang 100 halaman dengan mengetik baru belajar 3 bulan. Dari nol dia bisa ngetik, tapi itu jadi harus konsen sama peserta. Oke, jadi tadi udah ada berapa bab? 5. 5 ya? Ya Pak, 5. Oke, 5. Bab 1, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Isinya apa? Latar belakang, maksud dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan. Oke. Kalian punya pedoman laksar? Ada buku pedoman laksar? Ada yang kalian dikasih, ada yang di ini? Nah, jadi kalau tidak ada, kalau ada syukur. Kalau ada, di situ ada dicantumkan latar belakang laksar. Boleh kalian adopt itu menjadi latar belakang di RA, tapi ada rubahnya. Karena nggak semua kalimat itu berdasarkan laksar. Itulah isi latar belakang. Tapi intinya latar belakang itu latar belakang melaksanakan laksar atau mengikuti laksar. Bukan latar belakang kegiatannya. Nanti kegiatan itu nanti latar belakangnya itu nanti diisu di bab 4. Oke. Latar belakang sudah oke. Maksud dan tujuan melaksanakan laksar sudah oke. Waktu dan tempat pelaksanaan laksar sudah oke. Selesai kan bab 1? Iya. Hah? Bapak, Bisa nggak? Iya. berarti untuk yang bab 1 nih semuanya tentang latsar ya? Ya, iya, latar Bukan belakang tentang laksar. rancangan aktualisasi kita kayak judulnya gitu ya Pak? Iya, tentang laksar, bukan tentang kegiatannya. Lain, jangan. Tentang laksar, kalian kan maksud tujuan kalian mengikuti laksar apa? Untuk apa? Oh iya Pak. Waktu dan tempat kalian di mana? Di kafe kah dibuat? Enggak lah, di Kabupaten Sekado kan? Iya. Kan ada di mana tempat? Jangan kalian juga di kafe membuat latsar. Bukan, karena ini kan online kan? Di Kabupaten Sekado. Nah, itu latar belakangnya apa? Itu tadi undang-undang, nanti ini saya sampaikan. Dasarnya nanti ada undang-undang mana 5 tahun 2014, terus 17 tahun 2020, dan Perlan 1 2021. Nanti saya katakan. Oke, bab 1 selesai kan? Ya Pak. Oke, bab 2 apa isinya? Gambaran umum Gambar organisasi. umum organisasi. Bawa profil kan? Profil sekolah ya Pak. Profil Bawa. sekolah, Pak. Bawa. Ya sudah Pak. Bawa, tinggalkan masuk ke bab 2. Selesai. Selesai kan? Ada kan tinggal copy paste ke bab 2. Karena isinya di sana gambaran umum sekolah. Gambaran umum, kalau kalian sekolah ya, kalau ada instansi, gambar umum instansi. Ini kan gambaran umum. Oke, selesai bab 2. Bab 3 apa isinya? Nilai dasar dan kedudukan ASN. Nah, yang nilai dasar, yang A-nya itu apa? Identifikasi aneka, nilai dasar aneka. Kemarin kan sudah pembelajaran kan? Sudah Pak. Iya. Aneka itu apa? Akuntabilitas, nasionalisme, Etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Anti korupsi. Berapa indikator di sana? 5 Pak. Di mana? 5. Nilai kan materinya. Banyak, Pak. Oh, banyak, Indikator Pak. di akuntabilitas berapa? Halo, itu harus tahu. Walaupun isinya nggak tahu, jumlahnya paling tidak. Akuntabilitas berapa? Ambilkan buku aku tuh, Sis. Tahu deh. Oh iya, jam 9 ya. Akuntabilitas apa? 9. Ya, akuntabilitas 9. Nasionalisme berapa? 28. 28. Etika publik? Publik. 10. Iya, 10, Pak. 10. Wih, kok cuma si Lia aja yang jawab, yang lain bengong atau bingung atau belum ada catatnya? Aduh. Wih. Terus komitmen mutu berapa? 4. Bukan 4. 4, Pak. 4. Anti korupsi berapa? 9. 9. Jumlahnya berapa? 60. 60. Ya, Pak, 60. Itu 60. dia. Oke. Identifikasi aneka selesai. Yang B-nya peran dan kedudukan ASN. Apa itu? Manajemen apa? ASN, pelayan publik, dan WOG.
ringkaslah itu cuman 1 alena atau 2 alenia per mata pelajaran itu, masukkanlah itu di dalam bab 3. Selesai kan? Bisa? Maaf Pak, bagaimana Pak? Yang bagian poin B? Poin B itu kan peran dan kedudukan SN. Isinya apa? WOG yang saya Pelayanan kasih publik. pelayanan publik dan manajemen ASN. ASN. Jadi untuk pelayanan publik, ringkaslah itu kan modul kan ada. Iya Pak. Apa itu pelayanan publik? Masukkanlah itu di alinea, beberapa alinea di dalam poin pelayanan publik. Begitu juga WOG-nya. Ambillah WOG itu, ambil dari modul itu 1 alinea atau 2 alinea, masukkan itu sebagai WOG. Begitu juga manajemen ASN. Selesai bab 3. Bisa nggak selesai 1 hari itu? Bab 1, 2, 3 selesai kan? Gimana Linda? Bengong, diam, mikir, atau merasa menyesal? Kok nggak dari kemarin gue kerjakan ya? Gitu. Gimana? Gimana Neti? Harusnya dari kemarin ini dapat. Aku bisa kerjakan 1 hari, banyak nganggurnya ke aku di rumah gitu. Atau banyak nganggurnya saya di kafe gitu kan? Bisa. Kalau memang itu di awal disampaikan. Jadi kita tidak bekejar-kejar pada saat coach gitu. Terus terang kalau bimbingan saya itu seminggu mulai acara, mulai masuk laksar, sesudah laksar seminggu itu sudah selesai barang. Paling lambat seminggu. Ini kan bab 1, bab 2, bab 3 udah selesai kan? Bisa kan dibayangkan untuk bekerjakan itu? Bisa diselesaikan. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Bab 4 apa isinya? Rancangan aktualisasi. Apa isinya? Isu dan masalah. Isu itu apa? Isu itu ada aktual, problematik, kelayakan, dan layak, APKL. Bagaimana kalian mengidentifikasi isu secara umum di sekolah? Misal, contoh, nilai matematika, kalau kalian misal, ini kan kalian guru kelas kalau SD ya. Kalau SMP kan guru mata pelajaran kan? Ya, Pak. Kalau SD guru kelas. Guru kelas. Guru kelas itu kan ambil 1 mata pelajaran, jangan ambil banyak mata, ambil aja IPA, matematik, bahasa Indonesia atau apapun. Ya. Ya, Pak. Contohnya gini, nilai belajar bahasa Indonesia rendah. Contoh, itu contoh ya. Itu kan isu di sekolah ini, itu isu ya. Apa penyebab isunya yang menjadi masalah? Kenapa nilai dasar bahasa Indonesia itu rendah? Bisa dengan medianya kurang, metode pembelajarannya kurang, atau apa? Kan itu penyebabnya, itu salah satunya. Mungkin banyak, misalnya sarana prasarana nggak ada, misalnya jam belajarnya kurang, macam-macam. Penyebab tadi nilai belajar bahasa Indonesia tadi rendah. Penyebabnya apa? Itu yang menjadi masalah. Terus judulnya apa? Isu sama masalah itu kan negatif ya? Ada nggak isu yang positif? Ada isu positif? Ada. Wah, ada. Jadi isu itu selalu negatif. Masalah positif atau negatif biasanya? Negatif. Negatif. Isu itu negatif, masalah itu negatif. Nggak ada masalah yang positif. Masa ada masalah yang positif? Nah, sekarang saya membedakan isu itu tadi kan nilai belajar. Misalnya begini. Tetangga saya itu makan bersama sama perempuan tetangga sebelah di rumah makan Pasar Sekadau. Itu isu atau gosip? Itu bisa dikatakan isu atau gosip? Hah? Gosip. Gosip. Oke, gosip. Benar, gosip. Kenapa? Itu aktual, oke. Problematik nggak itu? Tidak. Mana ada problematik sama kita? Itu problematik sama keluarga dia. Kelayakannya bagaimana? Kelayakan itu orang banyak nggak? Enggak, untuk urusan dia sendiri.
Layak nggak itu diinformasi? Enggak, itu urusan pribadi. Tadi kalau isu tadi, itu yang menyangkut sekolah, keseluruhan, aktual, yang baru, yang tidak isu yang lama, problematik ke sekolah. Kalau ini diteruskan begini, maka sekolah akan jatuh. Tidak ada nilai sekolah, murid yang melewati nilai KKM. Terus kelayakan apa? Iya, kelayakan banyak karena banyak murid di sekolah itu. Layak nggak diangkat? Layak. Karena apa? Karena perlu untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan tingkat kelulusan di sekolah itu. Jadi isu itu ambil secara global, secara umum di sekolah. Masalahnya apa? Masalahnya itu adalah penyebab dari isu itu. Nah, sekarang saya masuk ke judul. Judul itu apa? Judul itu teorinya adalah masalah yang dipositifkan. Contohnya tadi, masalah tadi apa? Masalahnya, kenapa tadi nilai bahasa Indonesianya rendah? Mungkin belum optimalnya pembelajaran dengan media. Belum optimalnya media pembelajaran. Belum optimal itu negatif atau positif? Negatif. Negatif. Bagaimana mempositifkan belum optimal? Menggunakan media yang lebih. Iya, apa dia? Kalimat yang bisa mempositifkan optimal, belum optimal. Berarti optimalisasi. Ya kan? Mengoptimalisasi. Tadi kan belum optimal media pembelajaran. Bagaimana? Karena tadi judul itu adalah masalah yang dipositifkan. Berarti apa? Untuk mempositifkan masalah yang tadi yang belum optimal tadi bagaimana? Optimalisasi Media pembelajaran. Media optimalisasi pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi cerita bahasa Indonesia di atas tuh. Oh ya. Melalui media apa? Oh ya. Melalui media pembelajaran apa? Itu fokusnya di sana. Karena tadi media pembelajaran. Sebutkan media pembelajaran apa? Misalnya dengan karton, dengan kotak, dengan balok, dengan flip chart, dengan kertas bergambar, macam-macam. Itu kan media pembelajaran. Jadi tadi apa? Optimalisasi pembelajaran bahasa Indonesia melalui media pembelajaran kartun di SD mana, kecamatan mana, kabupaten mana, Kabupaten Skadau. Jadi rumusnya tadi untuk judul itu apa? Masalah yang dipositifkan ditambah fokus, ditambah lokus, selesai. Kesimpulan apa? Penutup itu apa? Penutup kalau di rancangan itu tidak ada kesimpulan dan saran. Tutuplah itu tulisan itu tanpa kesimpulan dan saran, tapi tutup dengan kalimat yang menutup tulisan itu. Selanjutnya daftar pustaka dari mana ngambilnya? Ambil dari modul, ada daftar pustaka di sana. Terus selanjutnya biodata. Selesai. Apa susahnya bikin rancangan aktualisasi? 1-2 hari selesai. Kira-kira nyambung nggak? Masuk akal nggak? Atau bilang susah nggak? Ah, gampang juga latsar ini. Gitu. Gimana? Biar kalian, karena saya tidak mau mengajar itu atau menyampaikan materi itu, face-nya itu muka bingung gitu. Karena pikiran itu bukan ke pelajaran. Pikiran itu ke media, ke rancangan itu pada umumnya yang begitu yang terjadi. Kita hadapan aja di sini, hadap-hadapan muka kalian memperhatikan saya, tapi di dalam pikiran kalian itu bagaimana aku menyelesaikan rancangan aktualisasi itu. Itu bisa membaca itu. Saya khususnya bisa membaca itu di pikiran kalian. Kalian pusing di rumah, pusing di mana, walaupun kalian punya referensi rancangan aktualisasi yang sebelumnya, tapi kalian bingung memasukkan itu ke rancangan aktualisasi, kan bingung kalian. Apa yang mau saya buat? Udah di depan mata kalian, tapi penjelasannya apa? Karena tidak ada dijelaskan sampai akhir. Nah, sekarang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan itu secepatnya. Kayak itu saya bilang kalau kelompok saya itu, saya jelaskan di awal misalnya di agenda 1, saya masuk di coach atau saya masuk di pelajaran, udah selesai. Nah, ini cara saya. Saya nggak tahu cara yang lain.
Kalau begini, ini kebetulan nggak tahu. Ini kelompok saya nggak ini kan. Nanti kelompok saya katanya kelompok 2. Nggak tahu ya, kelompok 2 atau kelompok 4. Saya nggak ketemu nih. Saya mau ketemu itu baru Jumat. Nah, ini dia. Lihat nanti gimana mereka itu menyelesaikan ini. Karena saya nggak ketemu. Nggak ada kontak ke saya, nggak ada menghubungi saya, bentuk grup nggak ada. Gitu kan. Nah, itu dia. Nah, kalian bersyukur bisa saya sampaikan di sini, bisa nanti jadi mentor sama kelompok yang lain. Gimana? Ada yang kurang jelas sampai bab 1 sampai coba cukup 5 bab. Bab 1 sampai bab 5. Pak, saya mau bertanya, Pak. Untuk kesimpulan nih isi kata-kata penutupnya tentang latsar atau tentang rancangan aktualisasi kita, Pak? Tentang rancangan aktualisasi. Tentang rancangan. Kata-kata penutup misalnya nanti kalian buatlah berapa kegiatan kalian di sana, apa aja kegiatannya. Itulah kata-kata penutup di rancangan aktualisasi. Nanti kalau di bab 4 itu sudah ada isu, ada masalah, ada kegiatan, ada matriknya. Matriknya itu ada 7 kolom. Boleh kalian lihat nanti di rancangan aktualisasi kawan-kawan. Mungkin pasti kalian ada pegang lah. Ada di situ ada matrik, ada 7 kolom. Isinya apa? Nomor. Kolom kedua itu kegiatan, kolom ketiga itu tahap kegiatan, kolom keempat itu apa? Outputnya, kolom kelima itu apa? Nilai dasar ASN aneka. Aneka ya, bukan ada masuk dan peran kedudukan ASN. Jadi nilai aneka itu di kolom kelima, keenam itu nilai visi apa? Nilai visi misi sekolah. Terus yang kolom ketujuh apa itu? Nilai apa? Nilai organisasi ya. Nilai kolom ketujuh itu yang berhubungan dengan profil gambaran umum tadi. Kan di situ ada nilai-nilai dasar sekolah, di situ ada. Nah, itu bisa diisikan di kolom 6 sama di kolom 7. Nah, kolom 5 itu aneka itu yang saya bilang tadi yang 60 tadi. 60 indikator itu masuk di matriknya di kolom ke-5. Nah, kolom keempat itu tadi outputnya apa output dari kegiatan itu? Itu nanti di matrik. Dan semua itu bisa kalau kalian buat dari awal. Cuma nanti penjelasannya waktu dengan code saja, apa sih narasi daripada kolom 4 sama kolom 5, 6, 7. Clear? Selesai? Ada lagi yang belum? Ada yang mau ditanyakan? Biar clear dulu kita soal rancangan ini. Biar jangan ada pikiran kalian menunggu-nunggu kapan aku diterangkan sama rancangan aktualisasi. Karena pelajarannya tidak ada. Tidak ada waktu untuk menerangkan itu. Mulai agenda 1, 2, 3 nggak ada. Keempat itu codes. Codes itu code 1, 2, 3. Di situ kan code 1, 2, 3. Code 1, 2, 3 itu adalah rangkuman dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Cuman kadang WI itu di code 1, 2, 3 itu menyampaikan rancangan aktualisasi. Karena nggak ada kesempatan lain untuk menyampaikan rancangan aktualisasi. Gimana? Masih ada yang makin pusing? Atau sudah semakin terang? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk ini mencari isu itu, Pak, menemukan isu itu kan berdasarkan pembagian surat tugas itu saya wali kelas 6. Itu kita boleh pilih kelas lain atau harus sesuai dengan surat tugas kita itu, Pak? Kamu kan di kelas berapa? Kelas 6, Pak. Nah, terus ya kamu berarti ngambil isu itu di kelas 6. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Siap, Pak. Kenapa, Put? Saya gambar nggak ada ya? Hah? Kenapa hilang gambar saya? Ya, nggak nampak ya? Ya, Pak. Tidak ada, Pak. Ah, berarti ya ini dia masalah ini lagi nih. Atau saya mau keluar lagi, ini dia. Ini signalnya kurang bagus ini. Saya coba keluar dulu ya, sebentar ya. Biar ini nampak. Ini mungkin karena itu lagi nih. Dari kemarin masalahnya gini. Bentar dulu ya. Neng, kalau ada masalah tanya. Ika. Ika. Ya.
Bu Ika, pusing aku nih. Gimana nih? Kami belum Ya, terakreditasi. langsung tanya ke Pak Bu Osman sebentar. Langsung tanya ke Bapak. Takut aku mau nanya tadi, Pak. Tanya satu-satu, Bu ya. Kalau ada yang tanya, yang lain di mute. Biar enggak itu suaranya enggak pecah. Enggak usah takut, Bu Neng. Yang penting paham. Kita nanti seminar harus sampai selesai bab 5 kan ya? Iya, iya. Emang hari Jumat nih kita langsung seminar kah atau masih pembahasan tentang RA? Belum, nampaknya masih pembahasan nampaknya nih. Minggu depan. Seminar tanggal 8. Iya, seminarnya tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau enggak salah. Iya, 8 Oktober. Bisa kalau Bu Neng nggak ngantuk, Bu? Udah minum obat? Malah kemarin. Udah, Man. Alhamdulillah. Ada Pak Bosman tuh dah. Iya, nggak ada apa, aduh, ini ada penyakit saya nih. Dari kemarin ini signalnya kah atau apa ya? Oke, jadi nggak apa-apa lah. Ini memang masalahnya. Bentar ya. Atau yang bagian bawah tuh, Pak. Sudut bawah kiri. Udah, itu dia nggak bisa. Oh, sudah, dari kemarin. Atau memang di situ nggak bisa kah? Nggak bisa di setel di situ kah? Atau memang ada kesalahan saya? Kalau untuk style video yang ini masing-masing sih, Pak. Akun masing-masing tuh. Di stop video tuh. Kan gini bisa tuh. Iya, nggak bisa. Kemarin juga saya sidang gitu juga. Ini yang jadi masalah. Oh. Kenapa bisa hilang-hilang? Saya kalau buka, saya mulai dari awal, saya coba dulu Faisal ya. Siap, coba Pak. Matikan dulu ya semua ya. Saya buka dari awal lagi ya. Oke, Pak. Nanti Jumat tuh kita sama Pak Bosman, Bu Emma, dan satu lagi. Istiqomah, Bu Istiqomah tuh katanya keluar masuk, Bu. Nggak bisa masuk ke tadi ya, bingung dia keluar masuk dari tadi. Kayaknya jaringan tuh punya ibu tuh, Bu Istiqomah. Pak Faisal, bisa enggak, karena tadi kan Bapak terlalu ngomong agak cepat kan, bisa tidak kita minta recordnya di Kominfo kah? Bisa, soalnya nih Kominfo lagi record. Nanti bisa kita. Bagi ya Pak ya. Pak Faisal tolong bagikan ya. Nanti saya coba tanya dulu ya ke Bang Parudin, boleh nggak dibagi itu? Karena jujur cepat benar Bapak tuh ngomong. Hanya karena mengenai RA kan. Ini lagi record nih, Bapak Ibu ngomong. Iya. Cepat sekali. Mungkin gara-gara itu kali Pak Bosman mau buru-buru kali ya. Makanya dipercepat omongannya. Saran sih catat inti-intinya aja, nggak ini. Catat aja inti-intinya, nanti memahaminya baik apa sama-sama akhir. Udah deket tower kata Bu Istiqomah. Kalian yang lain visi misi sekolah udah aman ya, gambaran umum organisasi sekolah? Itu ada Kak.
Aku enggak, itu Bang, telepon tanya ke kepala sekolah enggak dijawab-jawab. Mungkin dia ada ke kampung yang ujung kali, yang enggak ada sinyal. Jadi bingung nih mau nulis misinya dari kemarin. Karena dia udah pernah bilang katanya kemungkinan besar dia sama sebulan saya enggak ada, dia mau ke kampung ujung katanya. Pusing jadinya nih. Yang lain aman? Aman, Kak. Sudah, Kak. Indosat lama. Belum masuk. Cek dulu. Uli ada nggak? Uli ada? Ada. Berarti abang nggak perlu masuk ganti-gantian. Nggak bisa juga Pak Faisal, memang ini repot nih, nggak bisa. Nggak bisa Emang nggak keluar bisa, Pak, video. ya? Nggak bisa Mungkin, ya. Mungkin nggak terlalu masalah, Pak. Yang penting suara Bapak bisa didengar mereka kali. Iya, iya. Siap, Oke. Pak. Ah. Oke lah, Bapak Ibu sekalian kita lanjut aja ya, karena saya waktu 1 jam lagi, karena saya mau ini. Oke, saya masuk ke pelayanan publik dulu ya. Kita masuk ke pelayanan publik. Apa itu intinya dari pelayanan publik? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau ini apa yang dimaksud dengan pelayanan publik itu? Saya memulainya gini ya. Sesuatu kebutuhan manusia dan keinginan manusia atau kebutuhan kalian lah, nggak usah cerita manusia lah, kalian aja. Kebutuhan kalian sama keinginan kalian kan itu bentuk suatu harus yang dilayani atau yang harus diambil dari orang lain atau harus diambil dari lingkungan kalian. Siapa yang memberikan itu? Siapa yang bagaimana kalian mendapatkan itu? Itu adalah bentuk pelayanan yang disampaikan oleh orang lain terhadap kalian. Dengar ya? Suara saya gimana? Jelas nggak? Dengaran, Pak, jelas. Dengaran ya? Jelas. Oke. Jadi bentuk pelayanan itu kebutuhan kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian sebagai ini kalian sebagai apa ya? Guru lah ya. Kan kalian perlu juga pelayanan. Sebagai guru, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan,
Berarti itu akan bentuk pelayanan yang diberikan orang lain atau lingkungan kalian terhadap kalian. Itulah bentuk pelayanan. Nah, saya balik lagi. Kalian punya murid, punya lingkungan, punya stakeholder. Mereka membutuhkan apa? Kan mereka punya kebutuhan dari segi pendidikan. Mereka ingin punya pendidikan. Berarti mereka pingin atau mau atau ada sesuatu yang dilayani ke mereka soal pendidikan. Dari segi mana? Dari segi guru. Bagaimana pelayanan kalian untuk meningkatkan nilai pendidikan mereka dengan cara pelayanan memberikan pelajaran bahasa Indonesia. Supaya mereka bisa membaca dan menulis. Bagaimana supaya nilai matematika dia baik. Sehingga mereka perlu pelayanan dari guru-gurunya, pelajaran atau metode atau media pembelajaran untuk matematik tadi bisa lulus. Itulah satu bentuk nilai arti dari pelayanan. Kalau kalian hubungkan kemana? Kemanapun. Jadi orang yang memerlukan kebutuhannya, setiap manusia memenuhkan kebutuhannya dan keinginannya itu dalam bentuk pelayanan. Kita contoh lagi begini. Kalian kalau jalan ke Pontianak itu bisa banyak cara. Bisa pakai travel, bisa pakai taksi, bisa pakai bis, bisa pakai motor macam-macam. Karena kalian memerlukan pelayanan di sana, karena kalian tidak bisa bawa bis sendiri, kecuali bawa motor sendiri. Karena kalian perlu pelayanan, maka kalian perlu biaya. Saya punya dana 100.000. Pelayanan mana saya bisa sampai ke Pontianak? Dengan apa? Gitu. Mungkin dengan mobil taksi dapat nggak? Dengan bis yang besar dapat nggak? Dengan bis kecil dapat nggak? Sehingga kebutuhan kalian itu dengan harga 100.000 duit 100.000 itu pengen pelayanan itu bisa sampai ke Pontianak. Itulah inti daripada pelayanan. Jadi berdasarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Gitu dia. Selanjutnya apa? Saya tadi sampaikan apa dasarnya. Ini dia. Latar belakang tadi saya pengen kalian itu memasukkan Undang-Undang 5 tahun 2014 dan PP 17 tahun 2020 dan Perlan nomor 1 tahun 2021. Inilah dasar latar belakang kalian mengikuti Latsar. Sehingga ini bisa bisa dikatakan bahwa Latsar kalian itu dasarnya hukumnya ini. Ini boleh kalian tampilkan di dalam latar belakang daripada pendahuluan tadi. Terutama yang Perlan nomor 1 tahun 2021 ini. Karena ini beda dengan tahun lalu itu kan Perlan nomor 1 tahun 2019. 19. Karena dikeluarkannya pada akhir tahun 2019 bulan 12. Maka dikeluarkanlah itu Latsar tahun 2020. Nah, sekarang di sini untuk 2021 kalian LAM juga mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2021. Saya mau nanya flashback ke belakang. Kalian kemarin sudah belajar apa itu hierarki peraturan. Saya mau nanya, yang paling atas itu apa? Tingkat yang paling tinggi itu apa? Dari segi hierarki turunan ke bawah itu soal peraturan atau aturan di negara kita. Yang paling tinggi apa? Undang-Undang Dasar. Undang Dasar apa? Lengkap dong. Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Di atasnya masih ada lagi nggak? Pancasila, Pak. Oke, Pancasila. Pancasila, Undang Dasar 45. Terus di bawahnya apa? Habis Undang Dasar 45 apa di bawahnya? Undang-undang, jangan ragu-ragu. Undang-undang. Undang-undang itu yang dikeluarkan siapa? Bisa DPR, ya. Kan itu yang legislatif yang mengeluarkan DPR RI kalau undang-undang.
Kalau daerah itu bukan undang-undang dapatnya. Itu apa? Peraturan daerah, gitu ya. Nah, terus udah undang-undang, ke bawahnya apa? Peraturan pemerintah, Pak. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Oke, habis peraturan pemerintah, Perpres. jangan ragu. Peraturan daerah. apa? Perpres, Pak. Peraturan presiden. Peraturan presiden. Iya, habis peraturan presiden apa ke bawah? Peraturan daerah. Peraturan daerah. Ya. Sebenarnya ada lagi, bisa peraturan presiden ada di bawahnya, peraturan menteri, peraturan LAN, ini dia. Ini kan di bawah LAN ini. Sekarang peraturan LAN ini di bawah presiden. Itu peraturan menteri yang bisa masuk ke daerah juga, peraturan LAN bisa ke daerah. Untuk Laksar ini, itu peraturan LAN yang kita pakai untuk Laksar. Jadi ada di antara itu, antara sebelum peraturan presiden itu dengan peraturan daerah ada slot di situ untuk peraturan menteri atau peraturan badan atau peraturan apa di sana. Habis peraturan daerah apa ke bawah? RDS. Hah? Peraturan desa. Kok ragu-ragu? Habis peraturan daerah apa? Peraturan gubernur di tingkat provinsi. Pergub. Hah? Pergub. Pergub. Habis pergub apa di bawahnya? RDS. Hah? Perbub, Pak. Habis pergub apa? Perbub, Pak. Ya, habis pergub ke bawah apa? Bupati, Pak. Peraturan bupati. Peraturan bupati. Peraturan daerah kabupaten. Cuma dia nih tegas gitu, Bu. Jadi peraturan daerah kabupaten baru ada perkap, per kabupaten, perbub. Itu ya, begitulah terus sampai ke bawah sampai peraturan desa. Ada peraturan desa nggak? Ada. Ada. Berarti tadi hierarki. Kalau ditanya nanti, Ada, Pak. coba buatkan hierarki peraturan yang ada di negara kita. Nah, jadi inilah tadi saya sambungkan tadi peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 tadi bahwa itu di bawah peraturan presiden dan bisa kita laksanakan melalui apa dengan Laksar ini. Oke, di situ sampai di situ saya mau sampaikan ini, saya lompat-lompat aja karena tadi istilah dari pelayanan tadi sudah saya jelaskan secara logika, cara berpikirnya tadi saya ini tadi sudah disampaikan kan, materi saya sudah dikasihkan sama Bapak Ibu sekalian kan? Sudah sampai belum? Udah apa belum? Belum apa udah? Belum dikirim? Karena ada saya kirim Google Drive-nya kemarin malam. Belum diterima, Pak. Belum diterima, belum dibuka, atau belum dibaca? Hah? Ayo, kalian nggak baca HP kali, karena nggak ada signal, jadi HP nggak dilihat kali. Atau dikirim di mana? Di LMS kah? Saya nggak tahu, di LMS kah dikasih atau di apa? Di HP, ke WA masing-masing. Kemarin saya minta di WA. Oke, nggak usah dipikirkan yang begitu, gampang lah itu semua. Ini kebetulan ada di sini. Tadi ini ada yang saya terangkan di awal tadi, apa itu kebutuhan manusia, apa itu keinginan manusia, itulah dalam bentuk pelayanan. Ya. Jadi pelayanan itu berdasarkan dari kebutuhan manusia dan keinginan manusia. Itulah dalam bentuk pelayanan. Kalau pelayanan itu ada berapa jenis? Satu, pelayanan apa? Bentuk apa? Administrasi, Pak. Oke, administrasi satu. Satu lagi apa? Barang? Termasuk nggak pelayanan? Barang dan jasa? Pelayanan kesehatan. Kenapa? Barang dan jasa, Pak. Nah, barang dan jasa. Kok ada kesehatannya? Apa itu? Kesehatan jasa. Kesehatan itu pelayanan teknis. Kan ada pelayanan teknis. Nanti ada teknis fungsional, nanti kita jelaskan di belakang kalau sempat. Oke, pelayanan teknis. Terus yang keempat ada pelayanan apa? Regulasi. Regulasi tadi yang sebuah peraturan tadi. Siapa yang mengeluarkan itu? Yaitu itu dalam bentuk pelayanan regulasi. Jadi ada orang-orang yang melaksanakan regulasi. Itu di mana? Misalnya DPR itu kan membuat undang-undang.
sebagai pelayanannya, ya mereka menyiapkan ya undang-undang itu. Jadi ada 4. Ada yang membilangkan 3 karena barang dan jasa digabungkan. Jadi kalau saya ada 4 peraturan pelayanan barang dan pelayanan itu dalam bentuk apa? 1 barang, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan administrasi, dan pelayanan regulasi. Itu ada 4. Nah, ini hubungannya tadi ada pelayanan karena manusia itu membutuhkan barang, jasa, dan administrasi dan regulasi. Manusia keinginan itu juga itu, sehingga itu dalam bentuk pelayanan membuat regulasi itu sehingga itu tuh memenuhi kebutuhan dari manusia dan keinginan manusia. Nah, di sini saya simpulkan di sini bahwa pemberian pelayanan publik sama dengan realisasi peran negara, perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Saya tanya, ASN itu fungsinya ada 3. Sebagai apa aja? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Terus? Pelaksanaan dan perekat dan pemersatu bangsa. Pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik. Yang ketiga? Perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat dan mempersatu bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa. Memperekat dan mempersatukan bangsa. Ya, gitu ya? Ya. Berarti boleh demo nggak? Nggak boleh. Boleh? Boleh demo? Nggak boleh. Wah, boleh karena tidak boleh, Pak. Jadi kalau misalnya boleh demo itu berarti bukan mempersatu bangsa. Berarti itu demo berarti mana? Untuk udah terjadi pemisahan antara negara, antara pemerintah dengan yang demo. Itu kan sudah terjadi pemisahan itu. Padahal kita mempersatukan, memperekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga itu kita sebagai PNS, kita sebagai ASN itu, kalau kita demo, berarti itu sudah menyalahi aturan. Karena ada aturan lagi yang menghubungkan antara demo dengan pemerintah. Karena kita terikat daripada jam kerja yang 330 menit 1 hari, itu kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita bisa dipecat. Bisa nggak pegawai negeri dipecat? Bisa. Pak. Bisa, Pak. Caranya? Gimana kita biar mecat pegawai negeri? Apa salah satu? Korupsi. Korupsi. Oke. Korupsi itu berapapun hukuman yang ingkrah langsung dipecat. Tapi kalau ada kegiatan lain yang tidak korupsi dan pidana, itu bisa di bawah 2 tahun itu ingkrah, tapi tidak bisa dipecat. Gitu. Yang kedua, bisa dipecat dengan apa? Aturan yang baru sekarang. Peraturan pemerintah yang terbaru sekarang dari 53 tahun 2000 berapa? 2010. Apa yang terbaru? Nilai poin dia kurang dari 50, Pak. Poin apa? Poin kehadiran kalau nggak salah. Kehadiran? Kehadiran Ya. atau kinerja kalau nggak salah. Kehadiran. Jadi kita tidak masuk kantor berturut-turut selama 10 hari, kita bisa dipecat. Jadi jangan coba-coba tidak masuk 10 hari berturut-turut. Gitu. Kalau mau sakit, ngomonglah sakit. Kalau mau cutilah gitu. Jangan jadi kita karena pengen dia keluar negeri 10 hari tidak lapor ke kantor, maka pulang-pulang dari sana udah nggak ada lagi kantornya, dia udah keluar surat pemecatan. Oke. Selanjutnya ini ada tadi kebutuhan manusia itu ada primer, sekunder, dan tertier. Saya nggak tahu sekarang signal itu termasuk primer, sekunder, atau tertier sekarang itu. Primer, Pak. Primer. Udah jadi primer ya sekarang ya. Karena karena kalian itu kalau tanpa HP itu mungkin lebih bagus lapar daripada tidak lihat HP kan? Iya. Cuman saya nggak tahu kalau dia bangun tidur ini, orang yang Bapak Ibu sekalian kalau bangun tidur itu yang pertama diambil apa? HP-nya atau istri suaminya di sebelah? HP. Gimana Bu Linda? Kalau Bu Linda itu bangun itu, yang dilihat apa? HP-nya atau suaminya di sebelah?
Saya paling ngelihat anak saya, habis itu saya ke dapur, Pak. Suami enggak saya lihat. Oh, bukan HP duluan dilihat. HP itu kadang enggak tahu, Pak, kemana-mana tuh. Oh, enggak Kalau ada udah HP. kecapean. Oke, bagus. Berarti HP enggak kemana-mana. Berarti bukan suaminya yang dilihat ya, gitu dia. Berarti kalau ini Neti, kalau bangun tidur apa yang dilihat terus langsung? HP. Kalau saya kebetulan masih single ya HP, Pak. Oh, HP ya. Itu dia. Karena HP dulu bangun tidur mata masih ngantuk-ngantuk, HP yang dilihat. Siapa yang SMS malam ini, siapa yang telepon gitu. Atau apa cerita. Kalau si Lia? Anak dulu, Pak. Oh, anak dulu. Ya, setelah itu masak. Karena HP sering dimain anaknya, jarang juga, Pak. Oh, bapaknya abaikan dulu ya. Karena lagi laksar gitu ya. Kalau Martina gimana? Martina ini asli dari mana? Saya dari Flores, Pak, dari NTT. Terus tembak langsung ke Sekadau? Enggak, suami dipindah tugaskan ke sini. Tentara? Terus enggak, dari Wahana Visi Indonesia, LSM, NGO. Oh, NGO. Kok biasanya NGO kok mau Martina masuk ke PNS? Biasanya kan orang NGO itu nggak mau PNS, lalu bertolak belakang dengan pemerintah NGO. Bukan gitu? Suaminya. Oh, so istrinya enggak ya? Kalau NGO-nya kan selalu bertolak belakang dengan pemerintah. Enggak lah, Pak. Kalau WPI selalu bekerja sama. Oh, bekerja sama ya. Oke. Nanti kita dengar itu ya. Berarti WPI itu berarti bekerja sama dengan pemerintah ya. Karena biasanya dia itu dengan lingkungan ya. Ya, mereka bekerja di bidang dengan lingkungan, bukan? Anak-anak, Pak. Oh, anak-anak. Visi Indonesia kan? Ya, Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi. Jadi mereka bergerak di daerah lingkungan stunting lah itu, gitu, bukan? Iya, betul. Iya, betul. Dan pendidikan ya? Iya, betul. Oke, jadi nanti siap-siaplah Martina ini diteror sama suami ya, karena dia membidangi pendidikan, nanti dilihatnya pendidikan di sekolah Martina itu kurang, maka suami nanti ikut protes. Nanti itu bagaimana di rumah nanti ya ributnya di rumah itu nanti. Gitu. Waduh, gimana nih istri saya nih mengajar bagaimana, mendidik bagaimana. Nanti Visi Indonesia itu akan masuk ke sekolah Martina. Karena namanya NGO itu saya nggak tahu membantukah atau berseberangankah atau seiring dengan itu kan, itu dia. Oke, jadi itulah pelayanan. Tadi kan kebutuhan. Kenapa saya bilang HP itu yang mana duluan dilihat? Itu bentuk sekarang karena kalian bilang tadi itu jadi primer, jadi kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer dilihat bukan anak, bukan suami, HP yang diangkat. Berarti kebutuhan primer. Apa yang mau dilihat? Pelayanan apa yang didapat dari HP pagi ini gitu. Berita, sosmed, macam-macam di sana. Sehingga itu masuk ke ranah primer pribadi. Jadi sekarang HP itu jadi ke pribadi gitu. Contohnya, saya nggak tahu pernah kalian makan bersama sama keluarga, ada 4, 3 atau 5 orang dalam satu meja, tapi yang 5 orang itu semua pada pegang HP masing-masing, tidak ngomong di depannya, tapi HP yang dilihat. Mulai makan sampai selesai makan tidak ada yang dibicarakan karena HP yang dilihat. Itu salah satu indikator zaman sekarang. Jadi bagaimana caranya kalian menyampaikan itu ke murid-murid itu dalam keadaan aktivitas apapun yang keseriusan itu, kalian lepaskan dulu itu HP. Saya nggak tahu, ini di dalam pembelajaran ini kan mungkin panitia juga sudah menyampaikan itu. Jangan ada ada membuka HP, membawa HP apa? Kan sudah disampaikan kali ya? Ada nggak disampaikan sama panitia? Atau karena ini blended, boleh-boleh aja. Tapi kalau di klasikal, tidak ada boleh megang HP di dalam kelas. Karena soal etika, etiket. Gitu. Karena ada pembelajaran ke sana. Karena etika, bukan soal apa. Kalau ada bukan soal yang lain, soal etikanya. Karena bagaimana kita beretika. Karena kita kan ada pembelajaran etika publik. Etika publik, kemarin apa yang disampaikan di etika publik? Apa etika sama etiket mana yang bisa dirubah?
Hah? Etika sama etiket mana yang bisa dirubah? Etiket. Kalau secara pribadi mungkin bisa dirubah keduanya, tapi kalau secara menyeluruh kayak berkelompok etika nggak bisa dirubah karena itu kan udah apa ya, udah sesuatu yang kayak peraturan yang udah tertulis gitu, Pak. Tertulis atau menjadi watak itu, budaya. Iya, iya. Nah, ya, jadi etika itu sulit untuk dirubah dan tidak mungkin karena beda etikanya orang Flores si Martina tadi sama si Lia itu pasti beda. Dia bagaimana etika menyampaikan, etika bersuara, intonasi suara pasti beda. Itu sudah menjadi watak. Tapi kalau etiket bisa dirubah, bagaimana etiket menulis, bagaimana etiket mengajar, bagaimana etiket untuk menerima tamu, bagaimana etiket untuk berbicara, itu ada semua. Oke, jadi etiket itu bisa dirubah, etiket itu sudah watak, susah untuk dirubah. Oke, selanjutnya ini penyelenggaraan pelayanan publik itu ada hak negara, hak menjadi hak negara, terus diselenggarakan dengan pajak warga negara. Apa maksudnya nih diselenggarakan dengan pajak warga negara? Apa maksud dia di sini? Diselenggarakan dengan pajak warga negara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pelayanan publik itu adalah berdasarkan kebutuhan manusia dan keinginan manusia. Masyarakat itu memerlukan pelayanan dari kita. Sebagai ASN tadi kan unsurnya kan kita sebagai apa? Pelayanan publik kepada ASN dan melaksanakan kebijakan publik. Di satu sisi kita memberikan pelayanan itu kepada masyarakat, kepada murid, sehingga masyarakat itu atau orang tua itu atau murid kita itu bisa berproduksi. Berproduksi ini bukan beranak ya, bukan melahirkan ya. Berproduksi dari segi ekonominya, berproduktivitas. Kalau dia petani, berproduktivitas dia menghasilkan. Kalau dia punya dompeng, menghasilkan. Kalau ada dompeng di sana, tapi kan tidak dibolehkan tuh peti. Terus hasil hutan dia bisa berproduksi dengan usaha dari masyarakat. Sehingga hasil produksivitasnya itu, produksinya itu akan dijual, akan diberikan ke orang lain dalam bentuk negara di sana mendapatkan pajak. Dan pajak yang didapatkan negara itu dikumpul dari sekian orang, sekian masyarakat Indonesia, dan sekian provinsi, kabupaten Indonesia, diberikan ke negara, dikumpulkan, itulah dalam bentuk yang diberikan pemerintah kepada kita sebagai ASN, sebagai gajinya, tukinnya, TPP-nya, dan macam-macam. Sehingga itulah dasarnya bahwa pelayanan publik kita itu dilaksanakan oleh pajak negara. Oke. 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 Pak Faisal, ini Pak Farudin. Pak Faisal adakah? Masih adakah Pak Faisal? Sudah keluar Pak Faisal ya? Ini soal tadi ada file yang Pak Farudin bilang tadi, ada file saya bilang nggak bisa dibuka. Sebenarnya kalau di Google Drive itu bisa dibuka. Kalau di WA itu mungkin tidak bisa. Jadi saya kasih linknya di Google Drive itu, buka di linknya aja gitu. Karena PPT itu PP itu saya masukkan di Google Drive. Kalau masukkan langsung nggak bisa muat di WA. Nanti mintakan ke Pak Faisal itu melalui Google Drive. Coba nantilah saya kirim lagi kalau misalnya nggak bisa dibuka. Oke, selanjutnya itu tadi saya mau masuk ke sini. Ini saya skip aja karena kalian nanti. Ini dia. Apa itu pelayanan itu? Jenis-jenis pelayanan itu apa? Tadi yang saya bilang tadi ada barang, jasa, pelayanan administrasi. Barang itu apa? Itu bentuk. Gas, itu tabung gas, listrik, PDAM. Saya tanya lagi nih kawan-kawan Bapak Ibu sekalian. Masih ada pakai
tabung 3 kilo? Masih, Pak. Masih, Pak. Apa tertulis di situ? Untuk yang Untuk rakyat miskin. Untuk rakyat miskin. Ini gini Pak, kalau tempat saya apa itu ya. Oke, tabung apa? yang ukuran yang 5 kilo tuh enggak ada, sedikit, minim. Jadi susah kita. Sebenarnya malas juga ngambil yang 3 kilo. Oh gitu ya Neng ya. Tapi sebenarnya kalau mau itu mungkin karena belinya di kampung ya, jadi nggak ada yang 5 kilo ya. Iya Pak, di kampung. Iya. Jadi kita kan jadi nggak nyaman, nggak dinilai orang kan bilang gini, masa udah gini-gini, udah tuh main kayak yang itu. Katanya banyak mereka bilang kayak gitu, nggak nyaman rasanya. Oke, berarti minta ke agen. Ini benar ya, saya bilang ini. Saya itu tadi yang dibilang orang, saya takut nanti kalian diviralkan. PNS itu masih memakai 3 kilo orang miskin. Apalagi sekarang ada aturannya itu, orang yang dapat PKH yang bisa dapat 3 kilo. Masa kalian dapat PKH? Itulah Pak, Itu dia. pusing kami sana. Jadi itu dicari. Karena ada aturannya di provinsi itu, ASN itu, PNS itu dilarang memakai 3 kilo. Karena ada sanksinya. Gitu dia. Bapak, jadi sebab pusing sana Pak. Jangan pusing. Minta ke pemerintah, minta ke kabupaten. Suruh kirim kami ke sana yang 5 kilo, paling tidak. Tidak mungkin. Karena mungkin agen di kampung itu nggak mungkin dia bawa 5 kilo, karena dia berat bawanya. Satu tabung 5 kilo, bagus dia bawa 5 tabung yang kecil, 3 kilo. Gitu kan, daripada yang 1 kilo yang besar. Cuma karena alasannya itulah. Karena sudah ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, ya repot kita. Gitu. Kalau memang sudah ada kita niat, memang mau itu kita akan cari yang besar. Kalau memang kita niat memang mau curang aja, ya udah ambil yang 3 kilo terus. Tapi siap-siap. Nanti kita difoto, diviralkan, CPNS Kabupaten Sekadau, guru di sini memakai tabung 3 kilo. Difoto lagi itu untuk orang miskin. Nah, itu dia. Wah, gitu dia nanti repot kan. Oke, jadi nanti coba. Nah, itu pelayanan barang. Pelayanan jasa itu apa? Yaitu kayak kita nih, pendidikan, dokter, itu pelayanan jasa. Administrasi itu ada apa? KTP, ada sertifikat, ada apa lagi? Izin, itu administrasi semua. Oke. Di sini ada nanti boleh kalian lihat itu apa pelayanan jasa, pelayanan apa? Barang atau pelayanan administrasi. Nanti ada di sini di teori saya di buku ada. Kalian sudah dapat modul kan? Modul nggak ada. Ada modul? Ada Sudah. modulnya. Ada kan? Iya. Sudah. Pernah dibuka nggak? Nggak pernah dibuka? Atau disimpan jadi yang browsing? di download. Nggak di download ya? Aduh. Download. Iya udah di download. Bagi dibuka nih Pak sambil dengerin Bapak. Iya di download tapi tidak dibuka gitu ya? Saya ada print out Pak. Oh buka ya. Neng buka ya. Nah, terus Bacanya Martina, Lia dibuka ya. Jadi di sini sambil buka boleh. Karena nanti ini yang saya bilang tadi. Rancangan aktualisasi itu sudah ada. Sambil kalian mengisi bab 1, bab 2, bab 3, maka kalian ambil itu sambil membaca buku. Jadi bukan membaca buku membuat RA, saya balik. Membuat RA dulu sambil membaca buku. Gitu. Jadi bisa simultan dia. Kalau membaca buku baru membuat RA itu kan belajar untuk ujian. Nah, sekarang saya nggak mau kalian, saya terus terang saya nggak mau kalian itu belajar untuk ujian. Nggak ada. Karena saya bayangkan kalian udah pasti lulus. Masa nggak lulus Latsar, sedangkan kalian CAT aja untuk terima CPNS saja sudah lulus. Masa Latsar nggak lulus? Masa kalian turunkan nilai kalian gara-gara ini Latsar nggak lulus? Padahal CPNS kalian dengan persaingan yang segitu banyak bisa lulus. Jadi saya belajar ini, memberi pembelajaran ini bukan membaca untuk ujian. Tidak. Jadi membuat Latsar, membuat RA sambil membaca. Gitu. Jadi tujuannya bukan belajar untuk baca buku, tapi karena membuat Latsar membuat RA lah, jadi maka membuka buku. Karena di sana ada poin-poin yang diisikan untuk agenda untuk bab 3 yang nilai dasar ASN dan peran dan kedudukan ASN. Karena intinya di sana semua.
Oke, nanti kalian bisa baca di sana. Ini ada yang mau saya sampaikan. Ini nanti mudah-mudahan keluar. Ini dia. Siapa bisa menjelaskan ekskludabilitas sama rivalitas? Apa itu ekskludabilitas? Apa itu rivalitas? Tidak ada di teori, tidak ada. Tinggal buatkan apa itu pengertiannya secara logika. Karena di teori definisinya tidak ada. Mungkin Neng sudah lihat di buku. Belum sampai berdasarkan situ, Pak. apa itu? Hah? Belum sampai situ, Pak. Oh, belum sampai situ. Aduh. Nah, belum, baru kasihan. tengah saya. Oh, tengah. Ini di depan ini eksklusivitas sama rivalitas nggak sampai di tengah. Jadi apa itu eksklusivitas? Menurut logika kalian? Dari segi apa? Dari segi barang dan pelayanannya, Pak. Dari apa? Dari fungsinya. Coba lihat fungsinya apa dia? Kalau saya sih fungsinya banyak antara untuk atau pabrik tidaknya dengan kali, privat ya. Dari segi apa? Segi pabrik dan privat, Pak. Oke, semi pabrik dan privat. Kan itu ada yang nyata itu perbedaan. Ada tinggi rendah, rendah tinggi di rivalitas. Apa dilihat situ? Manfaatnya, Pak. Manfaat satu. Terus apa lagi? Dari segi manfaat terus apa? Dari segi penggunaan barangnya sepertinya, Pak. Penggunaan, ya itu dia. Iya. Dari segi Secara penggunaan dan privatnya manfaat. tinggi. Iya, iya. Jadi kalau kalian mendefinisikannya itu eksklusivitas dari segi penggunaan dan manfaatnya. Misalnya kita contohkan itu eksklusivitas rendah. Udara bersih di sini publik karena udara bersih. Udara bersih itu bisa nggak kalian tidak menggunakan udara bersih? Tidak bisa, Pak. Berarti semua orang wajib menggunakan udara bersih sehingga eksklusivitasnya rendah. Jadi karena semua menginginkan sesuatu, termasuk udara, keamanan, semua pengen ada udara, memerlukan udara dan memerlukan keamanan, sehingga eksklusivitasnya rendah. Sedangkan yang tinggi, itu yang ke semi privat, itu jalan tol, bandara. Kan tidak semua orang menggunakan jalan tol. Jadi dari segi pemanfaatannya, semakin tidak secara umum digunakan, maka eksklusivitasnya tinggi. Kan jalan tol, ngapain kita jalan tol? Udah berbayar, mobilnya harus kencang lagi gitu. Sedangkan kita naik motor, mana bisa masuk tol gitu. Sehingga kita termasuk eksklusivitas yang yang tinggi karena kita tidak memerlukan jalan tol. Nah, dari segi rivalitas di sini ada rendah tinggi. Apa yang difungsikan dilihat dari rivalitas? Itu pemanfaatan tadi. Rivalitas tinggi itu dari segi semakin tinggi rivalitas itu berarti semakin tinggi ke privatisasiannya, ke pribadiannya gitu. Untuk kebutuhan pribadi. Contohnya rivalitas tinggi untuk rumah. Bisa nggak orang lain masuk ke rumah kita? Bisa nggak orang lain tinggal di rumah kita? Atau bisa nggak orang lain menggunakan mobil kita? Karena ini masuk ke privat. Jadi semakin tinggi rivalitas itu masuk ke ranahnya privat. Sedangkan kalau eksklusivitas semakin tinggi itu mengarahnya ke semi privat. Nah, jadi soal pemanfaatannya, misalnya kalau rumah itu semakin privat, sehingga orang yang semakin privat itu rivalitasnya tinggi. Di sini contohnya di rumah sama mobil. Kalau misalnya semi publik, karena ada dikatakan nanti, coba sebutkan dulu klasifikasi pelayanan bersemi publik apa aja? Yang semi publik, berarti semi publik itu eksklusivitasnya rendah, sedangkan rivalitasnya tinggi. Kita contohkan apa misalnya? Ya madu aja. Soal pemanfaatan madu bagaimana? Kan semua orang mungkin kalau di hasil hutan itu mungkin ya kalau di kampung sana memerlukan madu atau kayu lah, contohlah bangunan. Semua orang memerlukan bangunan hasil hutan itu kayu gitu misalnya.
Atau misalnya apa lagi yang kebutuhan kita sehari-hari untuk hasil hutan itu. Semua orang memerlukan apa? Hasil hutan. Misalnya kemiri untuk masak, memerlukan kemiri karena itu kan hasil hutan. Atau petai yang untuk masakan itu rendah, tapi di seminya. Sedangkan apanya dari segi rivalitasnya gimana kalau semi publik itu tinggi karena semua orang pribadi yang memakai madu, atau semua orang pribadi yang memakai kayu rumahnya. Bisa jadi rumah itu terbuat dari beton, bisa dari batako. Jadi itu dimasuk semi publik. Yang contoh kedua itu taman wisata. Tidak semua orang suka ke taman wisata. Ngapain saya ke taman wisata? Sedangkan ada seseorang itu yang untuk membawa anak-anaknya, dia selalu ke taman wisata. Jadi di sini di semi publik itu kalau eksklusivitasnya rendah dan rivalitasnya tinggi. Oke, ini nanti mungkin ada. Coba nanti bisa di browsing, bisa dilihat apa itu. Secara definisi tidak ada eksklusivitas definisinya apa atau rivalitasnya definisinya apa. Semua itu dalam bentuk logika dan pengertian. Nanti coba dilihat di sana. Nah, di sini ada manfaat spektrum apa? Spektrum apa namanya nih? Spektrum pelayanan. Jadi spektrum pelayanan itu kalau kalian mungkin ada yang guru SMP di sini? Ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, kalau di sana ada spektrum. Kalau kita lihat spektrum itu adalah perbedaan. Bukan perbedaan ya, macam-macam. Ada spektrum. Jadi di sini dikatakan kalau spektrum pelayanan itu bahwa mulai dari dominan yang diperlukan orang sampai ke arah manfaatnya ke individual. Di sini contohnya yang dominan itu pertahanan. Semua manusia memerlukan pertahanan keamanan. Memerlukan lingkungannya aman. Tapi kalau sampai ke manfaat individu ke perumahan rakyat, berarti semua orang arahnya itu akan pengen memiliki rumah sendiri, memiliki perumahan, sehingga itu ke ranah pribadi karena perumahan itu hubungannya ke pribadi kita. Tidak mungkin kecuali di sini ya. Saya nggak tahu di rumah Betang itu kan banyak keluarga ya di sana. Tapi itu keluarga itu kan memang keluarga satu turunan semua ya. Siapa yang tahu? Kalau rumah Betang itu satu turunan semua atau beda turunan? Bisa tinggal di sana? Satu turunan. Satu turunan ya, satu turunan kalau di rumah Betang itu dah. Jadi mungkin di sana karena satu turunan termasuklah itu perumahan di tingkat rakyat, walaupun itu disebut rumah Betang. Jadi karena dulunya sudah ada di situ. Dari segi individunya, dari segi turunannya dia mempunyai perumahan tersendiri. Jadi spektrum pelayanan itu mulai dari mana secara manfaat sosial dominannya ke manfaat individu. Oke, saya pikir itulah untuk pelayanan publik. Anda mungkin lagi ada tambahan. Kira-kira ada yang masih mau dipertanyakan soal pelayanan publik? Bapak Ibu? Ada? Nah, di sini ada. Tadi saya katakan tadi sudah cerita kepuasan tadi. Kepuasan pelayanan pelanggan yang puas itu bagaimana dia? Itu apabila nilai harapan itu gimana? Harapan ekspektasi. Ekspektasi itu mana? Lebih rendah daripada harapan. Misalnya gini, tadi kan contohnya gini, kepuasan kalian misalnya naik kendaraan itu ke Pontianak. Dengan duit 100.000, dengan 3 kendaraan, ada bis, ada travel, ada taksi dengan harga 100.000. Harapan kalian sampai ke Pontianak dengan waktu yang cepat, di dalam mobilnya dikasih pelayanan, ada makanan, ada macam-macam. Mana yang mau kalian pilih? Seandainya itu ada pelayanan lebih dari harapan kalian, misalnya tadi kalian nggak mengharapkan, misalnya ada dikasih snack di dalam mobil. Tapi kenyataannya ada dikasih snack di dalam, ada dikasih makanan kecil di dalam mobil. Sehingga yang harapannya di sana tidak ada snack tadi, tapi penyampainya ada. Sehingga ada nilai plus sana, pelayanan dia lebih bagus, sehingga kepuasan kita sebagai pelanggan itu ada. Itulah maksudnya bagaimana kepuasan pelanggan.
Biasanya kepuasan pelanggan ini kita masuk di apa? Di apa? Pelayanan prima. Saya nggak sempat menerangkan pelayanan prima. Itu pelayanan prima itu apa? Pelayanan yang lebih baik dari pelayanan terbiasa. Gitu. Itu pelayanan prima. Mungkin kalian di sekolah sudah melaksanakan pelayanan prima belum? Ada nggak SOP pelayanan prima? Oke. Nah, di sini ada nanti kalau ada pertanyaan bagaimana? Coba bandingkan OPA, NPM sama NPS. Apa itu OPA? Apa? Apa itu NPM? OPA itu out apa? Out public administrasi. Jadi pelayanan administrasi yang sudah usang, sudah tua. Karena itu dibuat di sini OPA itu berlangsung dari tahun 87 sampai tahun 1937. Yang kedua NPM itu apa? New Public Management. Manajemen yang terbaru, manajer. Di sana mengutamakan peran manajemen. Peran manajer untuk manajer publik itu untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan untuk NPS itu apa? New Public Service. Jadi pelayanan publik yang terbarukan sekarang. Ini dikatakan dari tahun 2003 sampai sekarang itu adalah NPS. Kenapa dia NPS? Karena intinya di sana bentuk pelayanan dasar di sana adalah yang justru yang digratiskan. Sekarang coba kalian melihat. Mohon maaf kalau kampanye sekarang itu kan banyak mengatakan ini gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Terus apa lagi? WiFi gratis. Semua serba gratis. Karena dia mengikuti paradigma administrasi publik yang terbarukan sekarang. Karena di sana yang ditekankan di paradigma administrasi publik yang dibarukan sekarang itulah NPS, New Public Service-nya, yang paradigmanya semua berorientasi gratis. Terus saya kembalikan lagi ke sekolah. Di sekolah itu sudah pakai. Sekarang kan pendidikan gratis ya. Yang gratis itu apanya? Uang sekolahnya kan? Yang gratis itu uang sekolah ya? Iya. Sekolahnya Pak, uang sekolahnya gratis. Uang sekolah ya. Kalau ini, kalau seragamnya buku juga gratis. Buku seragam seragam gratis nggak? Enggak. Enggak. Seragam enggak, Pak? Seragam enggak semua, Pak. Enggak ya. Nah, itu dia. Jadi maksud saya tadi di situ bagaimana karena menurut saya nggak tahu kalian beranggapan pendidikan itu mahal apa murah ya? Mahal. Mahal. Sehingga mahal itu maka digratiskan atau karena murah maka digratiskan. Mana pandangan kalian? Itu pendidikan itu mahal karena digratiskan atau karena murah digratiskan? Mahal, Pak. Karena tidak semua orang mahal, Pak. Tidak semua orang itu kan punya, ya maaf ya, punya biaya untuk masukkan anaknya sekolah. Kadang di dalam sana, di kampung-kampung sana, pernah saya 3 kali ketemu siswa, saya tanya, kenapa enggak pakai baju sekolah, Dek? Nah, enggak ada uang, Bu, kata mereka. Enggak ada uang karena sehari-hari aja susah. Untuk beli baju. Untuk makan sehari-hari pun susah, kata mereka. Iya, tapi katanya alasan makan apa kalian? Makan ubi aja terus setiap hari katanya. Terus? Tapi beli seragam bisa? Bisa katanya beli seragam. Jadi karena nggak bisa beli seragam, malah nggak sekolah gitu? Tetap sekolah saya paksa. Saya bilang nggak boleh nggak sekolah, nggak apa-apa nggak ada seragam. Yang penting kamu pintar, bisa baca nulis hitung dah, biar nggak tipu orang. Itu aja saya bilang. Itu dia. Jadi itu yang mau saya sampaikan ke kalian itu. Mungkin di tempat kalian ini ada murid baru kemarin mungkin ada 3-4 orang. Atau ada yang 10 lebih, ada yang puluhan orang masuk murid baru. Ada nggak yang murid barunya tambah cuma 3 atau sama sekali nggak ada dari kalian? Pak, setelah saya cuma 4 murid barunya. Cuma 4. Kenapa 4? Bisa dicek nggak? Kenapa 4? Ini sih karena emang kebanyakan di sana punya anak tuh cuma 1 atau 2 aja, Pak. Punya apa?
punya anak itu rata-rata warganya kalau enggak 1, 2. Nah, terus? Makanya jadi kayak nggak ada anak-anak lagi gitu. Terus jadi berarti nanti kalau 5 tahun ke depan masih ngajar nggak dia? Kurang tahu juga. Itu dia. Mungkin masih pindah ke tempat yang lain. Kalau mau dipindahkan, kalau nggak ada yang mau pindahkan gimana? Ya mungkin nggak lagi. Nah itu dia. Nah, sekarang kalau udah nggak ada lagi ngajar, jadi ngapain di situ? Nah ini yang saya katakan tadi. Coba, karena saya nggak yakin itu memang nggak ada murid di sana. Apakah benar memang nggak ada murid, atau memang tadi yang disampaikan Neng-Neng tadi, banyak murid itu yang digunakan atau dipergunakan atau dipekerjakan oleh orang tuanya, sehingga dia banyak bekerja di lapangan. Misalnya dia sekarang kan lumayan dimanfaatkan atau dibuatkan untuk mengambil berondolan kelapa sawit itu yang 25.000 per ember itu kan lumayan. Nah, jadi itu saya bilang sama kalian tuh coba nanti dicek. Saya yakin masa nggak ada anak-anak. Terus kalau gitu sayang sekali pemerintah membuat kalian guru di sana tapi muridnya nggak ada. Padahal masih banyak daerah yang memerlukan guru CPNS. Gitu. Itu dia. Karena kalian di lapangan. Karena nanti ke depan kalau memang tidak ada murid mungkin kalian tidak ada ngajar lagi. Atau yang kedua, mungkin tingkat pembelajaran kalian nanti bukan lagi di sekolah. Ya mungkin di bawah kelapa sawit karena kalian jemput bola ke sana. Mungkin nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena 10 tahun, 20 tahun kalian masih ngajar kan? Bisa nggak kalian bayang? Ini ada yang umur 24 nggak? 25? Ada yang 25? Nggak ada juga? 26? Ini istiqomah berapa umurnya? 27, Pak. Oh, 27. Yang paling muda istiqomah 27. Betty. Bu Neng-Neng tuh? 30 saya, Bu. Oh, 30. Iya. Oh, Bu Neng-Neng 30. Nah, Nurul? Ini Nurul tadi adakah? Saya nggak ada lihat tadi Nurul. Nurul yang paling muda, Pak. Nurul. Siapa? Bu Nurul yang paling muda. Bu. Nurul. Tapi Nurul aktif nggak? Ada Nurul? Enggak ada kayaknya. Nurul kemana? Keluar masuk terus Pak sinyalnya katanya. Oh iya kah? Iya. Dia di daerah di ini enggak dia apa? Bukan di apa? Di kampung kah dia? Kotanya, Pak. Enggak sih, Pak, di kota tapi di pesisiran sungai sana. Kenapa kemarin enggak ini enggak ada lagi dia? Udah hilang lagi nih. Yang lagi dia. Memang sinyalnya nggak bisa kah? Nggak stabil kah? Sinyal Mbak nggak stabil setiap titik Pak. Tidak semua titik di Skadau ini stabil sinyalnya. Nah itu dia, berarti dia nggak ada informasi nih ke panitia gimana? Dia masih hadir apa udah keluar atau gimana dia nih? Paling tidak kan ada chat di sini. Kan kita ada chatnya kan? Iya, dihubungi dulu. Nah, kasihan deh nanti nggak jelas tadi. Dari tadi pagi nggak ada. Nurul tadi nggak ada saya panggil ya? Ada, Pak. Tadi kayaknya nggak ada saya panggil. Jam 10.13. Jam 10.13 dia terakhir chat di sini Pak di grup yang lain. Nah, kan berarti kan ini udah terakhir 10.13. Ini udah jam berapa? Ini udah hampir jam 11. Itu dia. Berarti nggak masuk itu, nggak ada kelihatan tadi dari jam itu. Kasihan nanti dia tuh gimana nanti di sana kalau nggak ada penjelasan. Nah, izin Pak. Dia lagi. Gimana Pak Faisal? Pak Faisal kan nih? Siap Pak. Untuk Bu Nurul tadi dia ada Pak, cuman memang untuk dia ini sering-sering agak keluar masuk dari tadi Pak. Ya keluar masuk karena memang signal atau karena memang keluar itu? Kalau menurut dia tadi tuh sih jaringan katanya Pak. Alasan dia. Ini masuk lagi nih beliau. Nah, kenapa bisa tiba masuk lagi? Kalau jaringan itu kan
Iya Pak. Paling tidak kan coba nanti di ini. Kasihan nanti dia nggak dapat materi ini nanti gimana ya? Karena tadi kan udah saya jelaskan tadi bagaimana RA tadi biar mereka lebih ini gitu. Pak, nanti coba saya lacak dia. Ini di boleh... SD kan? Dia guru SD atau SMP? SD ya? Guru SD Pak. Guru SD ya. Oke, jadi ini kita lanjut. Saya mungkin ini kali yang apanya pelayan publiknya mungkin sampai di sini. Atau kira-kira ada lagi yang belum jelas? Ini pelayan publik nanti ada materi. Pak Faisal itu tadi katanya nggak bisa dibuka PPT saya. Saya kirim pakai Google Drive itu. Kenapa nggak bisa dibuka? Mungkin nanti coba saya cek Pak ya. Nanti saya bagikan lagi ke mereka. Kan tadi saya kirimkan ke Pak Farudin. Model Google Drive. Mungkin di HP dia nggak bisa buka atau gimana. Tapi buka di laptop kan Google Drive-nya ada. Oke Pak, siap. Siap. Nanti saya pastikan untuk dibagikan ke mereka Pak. Ya, Pak, ya. Makasih. Terima kasih deh. Makasih Pak Faisal. Oke, mungkin ini yang saya sampaikan pelayan publik karena saya waktu tinggal berapa menit lagi saya coba nanti. Ini ada tadi patologi birokrasi, ada pengelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape. Ada bisa ngerti red tape itu apa sih? Pernah dengar red tape itu apa? Birokrasi yang berbelit-belit. Jadi ini ada 6. Ada penyakit dari birokrasi, ada 6. Penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, birokrasi yang berbelit-belit, red tape, konflik kewenangan, korupsi, enggan melakukan perubahan. Inilah satu patologi birokrasi. Oke, saya cukupkan di sini dulu untuk pelayan publik. Saya memasuk ke WOG. Oke. Neng ini udah berkeluarga? Neneng sudah berkeluarga? Belum, Pak. Belum? Belum. Belum berkeluarga? Belum mau berkeluarga ya? Belum ada kepikiran sama sekali, Pak. Nggak bohong. Mantap. Lia, itu dia belum kepikiran dia. Karena ini apa ya, kalau saya fokus sama satu hal nggak bisa diganggu-gugat gitu. Nanti takutnya hancur gitu. Apa jempol sama dia Lia, kalau udah fokus ke ngajar dia nggak mau ngajar yang lain gitu. Jadi kalau dia sudah fokus ngajar dia nggak mau mikir keluarga nanti itu. Jadi kalau dia sudah berkeluarga berarti tidak fokus untuk mengajar nanti ya, gitu kan ini? Nah juga sih Pak, bagaimana ya? Kan kalau berkeluarga itu kan bukan main-main ya Pak, kita semua tahu kan keluarga itu artinya serius barang itu. Jadi apapun yang ada dalam rumah tuh nggak usah dibawa ke tempat kerja, yang tempat kerja pun nggak boleh dibawa ke rumah. Gitu. Oh gitu ya? Ya gitu kah Martina? Ada ketawa gitu, Martina Pak. Itu. Ada Martina itu udah ketawa itu. Kalau aku memang gitu Pak, nggak bisa soalnya kalau tercampur nanti fokus itunya jadi kacau gitu Pak. Iya, padahal harus campur ya. Gimana? Bisa, Pak. Gimana Bu Lia? Itu prinsipnya si Neng itu. Sama nggak sama dengan pikiran Lia itu kan? Karena ini kita mau masuk ke, kenapa saya contohkan ini kita mau masuk WOG? Karena itu ada koordinasi nanti. Jadi kalau tidak mau berkeluarga berarti tidak mau konfirmasi, tidak mau koordinasi, tidak mau kolaborasi, tidak bisa. Nah, itu dia. Kita mau belajar WOG nih. Jadi bukan karena sembarang saya tanya, karena kita WOG itu apa? Gitu. Nanti kita coba jelaskan. Oke, jadi prinsipnya si Neng tadi, dia tidak mau berkeluarga karena alasan dia tadi apa katanya? Fokus. Bukan mau keluarga Pak, belum berpikir. Belum berpikir. Belum memikirkannya sama sekali Pak. Karena memang tidak mau tidak mau diganggu. Rusak lagi videonya kan itu tuh nggak bisa lagi tengah. Kita kebetulan sama Jibril. Belum. Oke, jadi saya lanjut lagi ke WOG, tinggal 10 menit ya. Apa itu WOG? Menurut itu kan WOG kayak ke barat-baratan tuh, WOG, Wolf of Government. Apa itu? Whole-nya. Apa itu government? Government itu apa? Pemerintah ya. Pemerintah. Kalau governance itu apa?
Itu kan M, government. Kalau N, governance itu apa? Pemerintahan, penyelenggaraan. Sistem pemerintahan. Ya, governance kan sering dengar itu governance. Ya. Ada government. Governance itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada beberapa dinas-dinas. Kalau di kabupaten kan ada. Ada dinas pendidikan, ada guru, ada sekolah, ada apa? Ada kesehatan, ada rumah sakit. Di dalam satu sistem itu terbentuklah pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Sekadau, Pak Aron, gitu Pak. Jadi pemerintahan itu dipimpin satu orang namanya bupati. Tapi sistem pemerintahan itu sistem dalam pemerintahan mulai dari pendidikan, kesehatan dan segala macam itu memiliki sistem dari anggarannya, programnya, semua dalam manajemennya itu dalam sistem di bawah satu pemimpinan bupati. Itulah artinya apa? Governance dan government. Ini dia. Saya singgung tadi, Sineng tadi nggak mau itu. WOG itu apa? Dia harus ada KIS, koordinasi. Ya, karena dalam satu pemerintah tadi kan government kan pemerintahan. Dia harus koordinasi. Dia harus ada kolaborasi. Dia harus ada komunikasi, informasi dan sinkronisasi. Saya tanya ini si Linda. Kalau dalam keluarga itu bisa nggak dibuat itu satu pemerintahan? Suaranya belum keluar, Linda. Hah? Enggak. Kalau dalam satu rumah tangga itu, di keluarga itu bisa nggak disamakan dalam bentuk pemerintahan? Bisa. Bisa kan? Ada kepalanya. Bisa. Ada keuangannya. Ada pekerjaannya. Ada masyarakatnya. Yaitu anak-anaknya semua kan? Sehingga kenapa? Semua dalam satu pemerintahan itu harus ada berkoordinasi bagaimana dia, misalnya kita menyuruh anak itu sekolah, bagaimana untuk bagi kita kemana-mana. Itu berkoordinasi dengan siapa? Kalau koordinasi itu dikatakan sama atasan atau sama selevel? Atasan. Sama Pak, selevel. Selevel. Konsultasi itu baru ke atasan. Ya, konsultasi ke atasan, kalau berkoordinasi itu ke selevel. Nah, gitu. Berkolaborasi itu boleh selevel, boleh ke atasan juga. Boleh ke atasan. Ya. Komunikasi itu boleh selevel, boleh ke bawah, boleh ke atasan. Informasi itu boleh kemana saja, karena informasi yang kita sampaikan. Kecuali ada kemarin etika publik itu bagaimana informasi kita berikan ada yang rahasia atau yang tidak rahasia. Gitu. Bersinkronisasi itu bagaimana? Itu bersinkronisasi terhadap pekerjaan dalam berbagai bidang pekerjaan, bidang dinas. Itu saya bilang tadi, Neng. Jadi wajar kamu tidak berpikiran berkeluarga karena poin dari KIS ini belum ada yang kamu laksanakan gitu. Belum pernah kamu ke pasanganmu, belum pernah berkolaborasi, belum pernah bersinkronisasi, belum ada informasi. Jadi kalau kamu mau berkeluarga, buatkan dulu ini KIS ini, ada koordinasi dulu, ada kolaborasi dulu. Saya contohkan tadi sama Linda tadi, kalau keluarga itu tadi, boleh nggak dalam bentuk kita samakan dengan pemerintahan? Ada. Kita berkoordinasi antara suami dengan istri, berkoordinasi itu. Nah, tiba-tiba ada berkolaborasi kan di situ dia. Jadi kamu bilang tadi, kalau saya fokus di pembelajaran, fokusnya dari mana ini ya? Termasuk komunikasi kah, informasi kah, koordinasi kah, atau apa gitu. Nah, itu dia. Jadi semua oke, boleh prinsipmu kalau sudah fokus satu pekerjaan itu maka saya akan melupakan atau mengabaikan dulu yang pekerjaan lain. Oke, itu kamu fokusnya di sana. Tapi kalau dari segi WOG itu, kalau itu dikatakan tidak gitu, berarti namanya ego. Misalnya gini, saya contohkan di sini. Contoh ya, ini ada ini dia. Mungkin pernah kita lihat di tempat kita. Di sana ada galian, di sana ada telkom, di sana macam-macam, ada parit tidak bagus. Tapi itu bisa berhari, bisa berminggu, bisa berbulan, bahkan bertahun itu tidak selesai itu barang itu. Misalnya di sini, mungkin pernah kalian lihat di penyeberangan jalan pun juga ada kabel yang
gantungan gitu. Nah, di sini apa? Mungkin mereka berpikir dengan egonya mereka, orang PDAM bilang itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan PU. Karena saya mau bekerja fokus di PDAM. Seperti yang katakan Neneng tadi, saya mau fokus dulu di guru, saya mau fokus dulu di di Telkom. Jadi urusan jalan yang berlubang, habis bekas jalan itu bukan urusan saya, itu urusan PU. Jadi menunggu-nunggu sampai setahun, 2 tahun, mengharapkan PU yang bisa membangun, memperbaiki jalan itu. Kalau kita lihat foto yang di bawah sebelah kiri itu, banyaknya untuk membereskan satu lubang itu aja. Di situ ada Satpol PP, di situ ada dinas PU, di situ ada pengusaha, di situ ada pekerja. Yang bekerja itu cuma satu, yang penontonnya banyak. Bisa lihat di sini, ini penontonnya banyak, yang pekerja satu. Karena egonya di sini tadi, ini tidak mau bekerja, sudah ada koordinasi, maka yang disuruh kerja itu cuma satu orang aja, gitu. Hanya tukang pekerja galian aja yang disuruh bekerja. Karena egonya di sini, karena saling menunggu. Anggarannya di mana, bekerjanya di mana, sampai ada di payung-payung ini, pengusaha kali ini yang dipayungin ini. Itulah dia. Itulah bentuknya daripada sulitnya koordinasi itu di pemerintahan itu. Ini mungkin bisa kalian lihat di mana-mana. Mungkin di jalan itu, yang mungkin di jalan Sekada itu ada lubang di tengah jalan itu yang tidak beres-beres bertahun-tahun gitu. Padahal jangankan kepala desa, bupati juga bisa lewat di situ aja, tapi tidak beres-beres. Padahal tinggal perintah. Di situ bagaimana dia berkoordinasi dengan dengan bawahannya. Bagaimana antara dinas ini berkoordinasi, berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan itu. Oke, inilah contohnya rumitnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. Ini hanya model kecil aja. Begitu juga nanti di dalam birokrasi kalian di kantor, di sekolah gitu. Bagaimana cara memberikan pembelajaran aja susah, menentukan waktu pembelajaran aja susah. Kamu jam berapa ya? Kalau yang guru kelas oke lah, masuknya jam berapa sudah jelas. Tapi kalau misalnya guru khusus kayak guru agama itu kan harus menggabungkan beberapa kelas. Untuk misalnya guru agama itu kan tidak mungkin satu kelas. Pasti digabungkan untuk beberapa kelas sehingga pembelajaran itu bisa dikumpulkan, berkolaborasi, bersinkronisasi dengan murid-murid yang dari kelas lain. Dan itu susah. Ngomongnya aja yang gampang gitu. Oh, nanti kita koordinasikanlah di sana, tapi dalam pelaksanaannya begitu susah. Inilah contoh-contoh rumitnya koordinasi. Karena tadi saya sampaikan tadi bahwa WOG itu harus ada KIS tadi, koordinasi, kolaborasi, komunikasi, sinkronisasi, dan apa satu lagi? Informasi. Nanti kalau ditanya apa itu unsur-unsur dari WOG, ingat aja KIS-nya ya. Oke, di sini ada tadi saya mau sampaikan, ini tadi ada penjelasan yang tadi. Ini dah. Bagaimana WOG dilakukan? Itu WOG dilakukan itu, Wolf of Government itu dilakukan bagaimana? Ada kelembagaannya. Kelembagaannya mana? Dinas. Secara nasional ada, kementeriannya ada. Daerahnya kemana? Dinas. Terus ada sistemnya. Sistemnya bagaimana dia di sistem di sana? WOG. Melalui koordinasi kah? Integrasi kah? Diperlibatannya kah? Dan sebagainya. Banyak sistem yang bisa diterapkan dalam satu pemerintahan. Terus SDM-nya gimana? Sumber daya manusia. Mindset-nya, pemikiran daripada sumber daya yang ada di sana bagaimana mindset-nya? Bagaimana kulturnya, budayanya? Mungkin Martina, beda cara mengajarnya mungkin dengan Lia. Saya nggak tahu bagaimana cara penyampaian pembelajaran, mungkin karena beda daerah ya. Dari Flores sama dari Skado. Lia dari Skado ya? Iya, Skado. Lia dari Skado. Asal si Sintang, Pak, tapi sudah menetap di Skadau. Oke. Mungkin kalau kita lihat, mungkin cara Martina menyampaikan ke murid sama Lia itu pasti ada beda. Karena ini menyangkut kultur setnya. Gitu. Kalaupun tidak beda dengan budaya, mungkin media pembelajarannya pasti ada beda. Karena itulah saya bilang tadi, rancangan aktualisasi tadi itu disesuaikan dengan
apa yang ada di sini. Baik dengan media, atau dengan metode pembelajaran. Saya minta juga nanti saya ngomong juga ke kelompok saya nanti itu. Saya nanti rancangan aktualisasi kalau bisa itu jangan ada yang daring lagi. Semua yang tatap muka gitu. Sehingga kalian menyampaikan aktualisasi itu nyata gitu, bukan dengan daring, susah. Kalau daring itu belum tentu punya HP semua, belum bisa punya signal semua. Tapi kalau misalnya tatap kelas, suruhlah mereka itu datang ke sekolah. Kalaupun nggak bisa setiap hari, mungkin dibagi atau berapa orang setiap kelas atau berapa hari. Tapi masuk dia materi aktualisasi itu dalam bentuk klasikal, dalam bentuk tatap muka. Janganlah daring. Soalnya susah kita menilai kalau dalam daring ini. Kayak saya sekarang ini kan. Terus terang kalau saya mengajar begini, menyampaikan materi, seakan-akan saya bicara itu dengan apa? Dengan tembok ya. Bayangkan saya di hadapan saya laptop, saya bicara kayak tembok aja di depan nih. Saya merasa kalau misalnya nggak ada respon itu, aduh, saya ngomong nggak ini ya, dengar nggak? Kan selalu bertanya, dengar nggak? Saya takut itu di sana nggak ada respon, mungkin karena tidak ada signal sehingga saya ngomong itu seakan-akan sama tembok. Mungkin kalian juga merasa begini juga menghadapi saya. Kayaknya saya juga kalian menghadap tembok juga. Ini apa ngomong kaset rusak di depan sana ini? Apa pikirnya gitu kan? Kok bisa ngomong sendiri yang di depan sana gitu kan? Oke, jadi apa? Bagaimana WOG dilakukan itu ada kelembagaannya, ada sistemnya, ada SDM-nya. Ini tadi saya katakan tadi pelayanan publik itu ada jenis pelayanan bersifat administrasi, jasa, barang, dan regulasi. Oke, selanjutnya apa? Ini sudah lewat jam 11, saya mau lompat ke sini. Ini dia. Ini studi kasus tadi. Inilah tidak adanya koordinasi. Ini dia. Mengenai pendidikan kita, murid-murid di situ tapi bangunannya bagaimana? Ada anak sekolah, jembatannya mau ke sekolah bagaimana? Bagaimana kemiskinan, bagaimana kebakaran hutan. Inilah WOG itu. Dari sini kita lihat kenyataan dari studi kasus di sini bahwa belum adanya KIS tadi, belum ada koordinasi, belum ada kolaborasi, belum ada sinkronisasi, belum ada informasi soal ini. Gitu. Informasinya di mana? Ya mungkin cuma foto-foto, tapi tidak sampai ke pemangku kepentingan di sana. Oke, ini sudah nanti ada di teori. Saya pikir itu aja lah untuk WOG. Nah ini tadi ada apa? Pelayanan itu ada apa? Satu pintu, satu atap. Apa beda satu pintu sama satu atap? Kalau satu pintu itu dalam bentuk perizinan. Kalau satu atap itu di situ ada perizinannya, di situ ada dukcapilnya, administrasinya, di situ ada apa? Apa lagi? Pelayanan pajaknya ada semua. Itu satu atap. Kalau satu pintu itu kita masuk pintu, ada di sana yang kita hadapi untuk penerimaan izin, untuk memperoleh izin. Kalau teknis gimana? Pelayanan teknis. Ini termasuk kita. Guru itu sebagai pelayanan teknis. Dokter, pertanian, itu teknis fungsionalnya. Kalau pelayanan terpusat ini apa? Contohnya apa? Terpusat. BPN. Ada nggak yang mengurus surat tanah itu di luar BPN? Jadi setiap urusan itu yang dilaksanakan satu kantor itu adalah pelayanan terpusat. Kan tidak ada dinas pertanian mengurus sertifikat, yang ada kan cuma BPN. Satu-satunya yang mengurus sertifikat itu adalah BPN. Karena dia tugas pokok fungsinya di surat tanah. Terus apa itu pelayanan elektronik? Ini pelayanan elektronik mungkin kalian sudah terbiasa. Misalnya bagaimana kalian memperoleh atau gajinya ngambil dari mana? Elektronik semua ATM. Mungkin kalian juga mau belanja tidak pakai uang cash lagi. Semua dengan elektronik, M-banking, apa? SMS banking, transfer pakai ATM, semua di sana. Tidak ada lagi misalnya bayar ke apa? Ke mall atau ke pasar atau kemana? Ke swalayan, semua udah pakai ATM. Tidak ada kecuali ke pasar tradisional. Pakai, ya pun nggak tahu, mungkin pasar tradisional juga sudah pakai ATM dia, sudah pakai apa itu alat ATM. Itulah bentuk pelayanan kita yang ada di
Indonesia. Itu ada satu pintu, satu atap, terpusat, teknik profesional dan elektronik. Nah, di sini ada best practice. Inilah tadi saya kalau ada kesempatan tadi mau saya contohkan apa best practice yang bisa kalian buat ke dalam rancangan aktualisasi. Itu dalam bentuk apa? Itu bisa dalam bentuk apa pelayanannya yang membuat jadi inovasi dalam rancangan aktualisasi. Jadi nanti kalian kalau membuat rancangan aktualisasi usahakanlah itu inovasi baru. Inovasi yang terbarukan sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari peningkatan pendidikan ataupun apalah nilai hasil belajar di sekolahnya. Boleh kalian ambil best practice ini mungkin dari daerah lain atau dari kabupaten lain atau dari provinsi lain yang bisa kalian terapkan di sekolah kalian. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Dek. Saya mungkin ini ada nanti coba nanti Pak Faisal bisa nanti menyampaikanlah materi yang saya sampaikan ini. Saya pikir itulah, mohon izin ya karena saya ada kegiatan nanti jam 12 untuk ini. Saya mohon izin untuk ini semua. Mungkin ini yang bisa sampaikan sama kalian. Saya siap untuk komunikasi, siap karena WA saya ada saya sampaikan kepada kalian. Bisa kalian manfaatkan nanti kalau ada kekurangan yang belum jelas atau belum perlu penjelasan lagi untuk itu. Saya pikir saya tutup ya Pak Faisal ya. Terima kasih Pak Faisal ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada. Boleh bertanya enggak Pak? Oh boleh. Silakan Dek. Ini siapa itu Neng? Yang Neng. Tadi kan di rancangan aktualisasi kan minta visi misi sama biodata sekolah ya Pak ya. Iya. Punya kami belum terkredibilitas. Enggak ada masalah. Tidak masalah. Tidak ada hubungan rancangan aktualisasi sama akreditasi. Tidak ada. Buatlah itu dalam laporan apa tadi yang profil sekolah ya kan ada. Itu pindahkan ke sana. Tidak ada mesti akreditas, tidak ada di situ. Tidak ada hubungan rancangan aktualisasi ke akreditasi sekolah ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau dicari? Gimana? Linda, Lia, sudah oke. Neti. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya. Mohon izin, Pak. Iya, silakan. Izin, Pak, untuk materi yang tadi sudah saya koordinasikan dengan pihak penyelenggara. Ya, untuk WOG sudah sukses untuk di-download. Cuman untuk yang pelayanan publik nih, Pak. Katanya filenya terlalu besar tuh. Nggak bisa dibuka Google Drive ya? Iya, waktu kita buka melalui PC pun keterangannya di sana file terlalu besar untuk yang pelayanan publik. Mungkin nanti Bang Udin langsung japri Bapak ya lewat WA. Atau nanti kirimkan emailnya. Kirimkan ke saya Pak. Bilang sama Pak Pardin kirimkan email biar nanti saya kirim melalui email. Oke, siap Pak. Oke ya Pak. Faisal ya. Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih ya. Ini Pak tadi saya nggak nyimak dari Pak siapa ya? Pak Nikolas ya. Nikolas gimana? Nikolaus Silas. Sehat kan? Sehat ya? Iya. Clara gimana? Sudah? Siap Pak, sudah. Sudah ya, oke. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Saya putus sampai di sini ya karena saya ada kegiatan lain ya. Nanti kita nanti ketemu lagi ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu dan jaga kesehatan. Oke. Saya live ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Pak. Baik, kita nggak usah lama-lama lah, sedikit evaluasi tentang kelas hari ini ya. Menurut saya untuk interaksi kelas sih sudah bagus, cuman kayaknya perlu ditingkatkan lah nih untuk bapak-bapaknya tadi agak kurang ini ya, kurang maksudnya tuh kurang semangat. Tapi
Oh, jaringan, siap. Nggak apa-apa, Bapak-bapak Ibu. Untuk trouble teknis sih masih ada beberapa. Cuman menurut saya itu bisa lah untuk ditanggulangi nanti ke depannya sebagai pelajaran kita juga. Absen lengkap. Cuman tadi Bu Nurul ya beberapa kali kan sampai menjadi pertanyaan Pak Bosman juga. Dia dari lampu, Pak. Makanya itu ke depannya tuh mungkin Ibu gimana gitu kondisikannya kan biar waktu kelas berlangsung tuh enggak keluar masuk, karena itu yang kita takutkan sebenarnya ketika WI bertanya kan, kalau nggak ditanya sih nggak masalah. Misalnya tadi Bapak nanya tuh tentang Bu Nurul tuh, itu yang kita takutkan tuh sebenarnya. Kalau saya sih, maksudnya kalau saya paham kalau untuk kondisi jaringan dan kondisi letak dan tempat Ibu melakukan daring kan, takutnya di WI-nya kan, WI kan belum tahu kondisi kita sebenarnya gimana. Jadi kedepannya tolong sekali lah untuk ditanggulangi itu untuk problem Bu Nurul ya. Kalau saya sih enggak terlalu masalah Bu. Cuman takutnya kalau WI atau siapa nanti kan kita nggak tahu karakter WI masing-masing. Terus untuk yang bertanya sudah saya catat beberapa yang menjawab juga. Saya rasa sih nggak ada lagi. Mungkin itu aja. Ada yang dipertanyakan kan? Yang soal rekod tadi Pak, boleh minta nggak? Nanti saya coba koordinasikan sama Kominfo ya untuk record. Gimana prosesnya? Apakah boleh dibagikan filenya atau nanti ada perwakilan dari ketua kelompok yang ngambil kan? Nanti saya koordinasikan dulu ya, Bu ya, Neneng. Terus untuk file VVT punya Pak Bosman tadi, yang WOG sudah berhasil di-download. Cuman yang untuk yang pelayanan publik masih dalam proses, soalnya filenya besar. Jadi nanti nyusul ya Bapak Ibu ya, untuk itunya ya, VVT-nya. Masih ada yang dipertanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, intinya tuh tetap semangat, saling support, terus jaga kekompakan, saling berbagi energi positif aja antar sesama ya, jangan sampai ada satu yang terkendala yang lain nge-push lalu dia down atau gimana. Tetap saling nyemangatin aja biar sama-sama semangat kan, karena itulah namanya perjuangan kan, beda-beda tempat pasti beda-beda juga situasi jaringan dan lain-lain. Yang penting kawan-kawan yang lain coba berusaha support aja. Kalau misalnya ada yang kendala, disupport kawannya, nggak usah terlalu disalahkan juga, karena kita tahu sendiri lah kondisi sekadau kan, mati lampu, jaringan dan lain-lain. Pokoknya saling berbagi energi positif aja. Kalau misalnya terjadi kayak tadi ada Bu Nurul keluar masuk atau gimana, sebisa mungkin yang lain coba oper dulu. Kalau misalnya udah nggak bisa lagi baru inilah ya. Tapi jangan juga jadi kebiasaan, maksud saya tuh coba diusahain biar kedepannya tuh bisa lancar gimana juga Bu Nurul ya. Oke, saya rasa segitu cukup lah untuk pertemuan hari ini, lumayan lancar.